Ya guys, kembali lagi bersama dengan saya Arbi di channel Sayanmu ini. Nah, kali ini kita kedatangan lagi sebuah produk dari Advan, yaitu Advan G9 Pro. Kalau misalkan pada beberapa waktu lalu saya udah unboxing dan juga review smartphone dari Advan yang itu Advan G9. Nah, ini kakaknya nih, Advan G9 Pro yang berbeda sedikit sih sebenarnya, cuma dari letak kamera dan juga dari prosesor yang sudah menggunakan RAM 6GB. Tapi saya nggak tahu nih di dalamnya ada apa lagi sih yang beda. Langsung aja kita unboxing dan kita lihat apa sih perbedaannya. Langsung aja ya. Hap! Ini dia Advan G9 Pro 4K Power for Gaming. Aduh, ada reflectionnya ya. Ini kita robek dulu aja biar asik gitu, nggak ada bayang-bayangannya ya. Jadi ini dia box dari Advan G9 Pro dengan ada tulisannya 4K Power for Gaming. Kalau yang kemarin kan G9 Pro 4K Power aja ya, kalau ini ada 4 gamingnya nih ya. Ada bedanya kayak sih dinilai dari RAM-nya yang 6GB. Beda dengan yang kemarin itu kan 4GB dengan internal memorinya 32GB. Nah, kalau yang ini 6GB dengan internal memorinya 64GB. Lebih mantap nih. Lalu ada juga bundling dari Smartfren, gratis kartu perdana bonus kuota 360GB, up to 360GB ya. Nah, dari boxnya sendiri sebenarnya agak ada bedanya nih guys. Kalau misalkan Advan G9 kemarin itu kan dominannya berwarna hijau toska gitu ya, tapi kalau yang ini lebih ke warna hitam. Lebih terkesan premium ya dibandingkan dengan yang kemarin ya. Dan juga terdapat dua smartphone di depannya ya. Nah, bedanya ini guys. Kalau yang G9 kemarin itu 13 megapiksel kamera, tapi kalau yang ini G9 Pro itu 16 megapiksel kameranya. Oke. Ada fitur-fiturnya juga di sampingnya seperti 6,6 inci HD+, RAM 6 dan ROM-nya 64GB, selfie kamera atau front kamera 8 megapiksel. Dan di bagian samping kirinya ini Face ID 5200 mAh dan rear 4 kamera dengan kamera belakang 16 megapiksel dan 3 tambahan kamera lainnya. Oke, kalau pada bagian belakangnya bedanya kayak gimana sih? Nah, ini agak beda ya, beda banget ya bentuk dari si yang Advan G9 boxnya dengan yang Advan G9 Pro ini dari segi boxnya. Lalu di sini ada beberapa spesifikasinya seperti yang tadi ya udah jelasin, ada 6,6 inci HD+, octa-core 1,6 GHz plus 1,2 GHz, kamera depan 8 megapiksel dan 4 buah kamera belakang 16 megapiksel dengan juga dilengkapi dengan flashlight atau senter dan sudah dibekali dengan OS Android 10. Memorinya itu 6GB dengan internal memori 64GB, baterainya yang 5200 mAh, dual SIM card 4G LTE dan ada sensor-sensor juga. Dan di sini nih kalau misalnya kalian mau lihat lengkapnya bisa di advandigital.com ini ya. Oke, bagian atasnya nggak ada dan di bagian bawahnya ini, nah ini dia. Ada merek Advan telepon seluler Android G9 Pro. Pilihannya warnanya green dan blue. Sedangkan kalau misalnya yang G9 itu ada 3 pilihan warna nih guys. Ada yang green, blue dan black. Tapi ini hanya 2 aja ya. Langsung aja ya kita buka. Banting lagi, kalau dibanting diputar lagi dan ini dia Advan G9 Pro. Oke, kurang lebih kalau misalnya kita dari tampak depannya hampir sama ya. Oh, agak beda nih. Oke. Ini kita taruh dulu biar bikin penasaran dulu ya. Nah, di dalamnya ada apa aja sih? Pertama-tama itu kita dapat informasi penting mengenai produknya dan juga kartu garansi. Lalu kalau kita buka di sini, oke, ini ada Smartfren-nya ya guys. Lalu terdapat juga ada SIM tray ejector-nya, charger yang voltnya itu 5 volt 2 ampere, jadi bisa 10 watt ya chargingnya, dan kabel chargernya yang Type C pastinya. G9 aja udah Type C soalnya. Nah, Type C ya. Oke, ada silica gel dan manual book, panduan cepatnya. Oke, dan ini dia nih guys, casing yang kemarin sempat saya bahas juga. Nih, tuh, kembali lagi ya casing yang kayak gini ya. Tapi ini hard case nih guys, jadi lebih kuat nih. Dari kemarin kan saya lupa nih, apa sih namanya? Ternyata saya baru ingat guys, kalau namanya itu adalah trypophobia atau fobia terhadap bulat-bulatan kayak gini tuh ada loh ya. Waktu teman saya soalnya ada yang punya fobia juga kayak gini. Kalau misalkan ngeliat bambu ditumpuk aja dia udah takut. Nah, kalau misalkan ngeliat kayak gini bisa merinding juga nih. Oke, ini kita singkirin dulu dan kita akan fokus ke Advan G9 Pro-nya. Nah. Tuh. Jadi kayak gini nih guys bentuknya.
ada item-itemnya ya. Jadi ada gradasinya gitu. Cuma kalau misalkan untuk dari area atas ini kayaknya sama nih ya. Hampir sama dengan yang Advance G9-nya. Sama kayaknya ya. Atau agak beda ya. Lupa saya nggak ada perbandingannya ya. Oke, jadi di sini terletak di sini ada tulisan Advance di bagian bawahnya dan ada kamera dengan 4 buah kamera, 16 megapiksel kamera untuk kamera utamanya. Dan di bagian depannya ini bentuknya water drop display. Nah, seperti ini. Sebelum itu saya akan rapin ini dulu dan saya akan download beberapa aplikasi untuk nunjukin ke kalian dalamannya seperti apa sih. Bentar ya. Untuk dalamannya sih biasa aja ya, sama seperti yang Advance G9 ya. Nah, sekarang kita lihat skor AnTuTu benchmarknya yang agak sedikit berbeda dengan Advance G9 biasa. Advance G9 Pro dapat mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark sebesar 104.635. Beda sedikit dengan Advance G9 yang di angka 96 ribuan, 98 ribuan ya. Nah, sekarang kita cek jeroannya ya. Jeroannya itu kurang lebih sama nih guys. Kayak misalkan CPU-nya itu menggunakan Unisoc SC9863A, sama seperti yang digunakan oleh Advance G9 yang biasa ya. Dengan rendernya juga menggunakan PowerVR RAW yang GE8322. Nah, tipe RAM-nya ini aja yang berbeda dengan yang ada di Advance G9 ini. Dengan RAM yang itu digunakan sebesar 6GB. Nah, terbukti juga nih guys dari skor GPU Mark benchmarknya untuk Advance G9 Pro itu menghasilkan 342.000. Nilai yang sama dengan yang dihasilkan oleh Advance G9. Jadi dikarenakan CPU-nya yang sama, GPU-nya yang sama juga, cuma beda di RAM. Jadi untuk performa gamingnya ini akan lebih kuat karena dia bisa merender lebih cepat aja sih. Cuma kalau misalkan untuk dari segi resolusi, itu pasti akan sama dengan yang ada di Advance G9. Nah, kalau kemarin di Advance G9 kita ngetes sebagai Free Fire, sekarang kita akan main PUBG Mobile. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke arena perang di game PUBG Mobile. Nah, sekarang sebelum kita bertemu sama orang-orang, kita lihat dulu untuk grafiknya itu maksimal bisa berada pada balance dan medium. Kalau HD udah nggak bisa, jadi di smooth medium ataupun di balance medium. Oke, dan untuk gyroskopnya nggak ada ya guys ya, karena emang di device ini emang nggak ada. Ada yang nembak tuh. Kalau untuk game sendiri sih kita main game kayak gini masih playable ya guys ya. Walaupun tidak superb nih, tapi masih enak aja untuk dimainin. Responsnya juga masih bagus. Dan kalau misalkan kita, ini nggak ada musuh-musuhnya sih, mau nembak-nembak jadi nggak itu. Masih enak juga untuk dimainin, tidak ada masalah sama sekali. Dan kayaknya dia, gitu kan, baru diomongin. Kaget saya guys, lagi ngomong kayak gitu tiba-tiba ada musuh. Kita udah main PUBG Mobile dan sekarang kita akan coba main game yang berat yaitu Genshin Impact. Bentar ya. Oke guys, jadi ini dia saya main game Genshin Impact di HP Advance G9 Pro atau G9 Pro. Kalau misalkan kalian bisa lihat nih gameplaynya seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan Advance G9 Pro agak-agak ngadet nih ya. Kalau misalkan kita lihat padahal ya, kalau dari segi grafiknya, nah dari segi grafiknya itu kita udah menggunakan kualitas grafik yang terendah dan juga resolusi rendernya yang terendah. Dan pada beban perangkat dengan konfigurasi saat ini udah lancar sih sebenarnya. Tapi kenapa di sini masih ngadet-ngadet ya guys ya? Menurut kalian kenapa nih? Dan bisa masuk untuk ke game ini aja sebenarnya udah sebuah pencapaian tuh ya. Karena banyak juga HP 1 jutaan yang nggak bisa masuk ataupun nggak bisa ngedownload game Genshin Impact ini. Jadi menurut kalian gimana? Masih oke nggak? Playable nggak sih? Kalau misalkan saya rasa sih agak mengganggu ya dengan gerakan yang seperti ini untuk main game Genshin Impact. Jadi rasanya itu emang beda banget. Dan kayaknya sih emang game ini dikhususkan untuk smartphone di kelas tertentu. So, gimana menurut kalian?
Oke, Gafdol nih, kalau misalnya kita bahas smartphone tapi nggak bahas kameranya. Jadi, Advan G9 Pro ini dilengkapi dengan satu buah selfie kamera di bagian depan dan 8 megapiksel. Berbeda dengan Advan G9 yang resolusi kamera depan itu di 5 megapiksel. Dan untuk kamera belakangnya itu dilengkapi dengan kamera utama 16 megapiksel kamera dan juga dilengkapi dengan 3 buah kamera tambahan 0,3 megapiksel. Nih ada 16 megapiksel kamera ya. Dan juga ada flashlight di tengahnya seperti ini. By the way, saya suka banget ya ngelihat yang ini. Advan G9 juga ini bagus banget ya. Kalau misalkan dibuat bentuknya mirip dengan Advan G9, kayaknya saya akan lebih suka sih dibandingkan dengan Advan G9 Pro ini. Nah, tadi kita tahu ya, kameranya ada 16 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel di depan, dan hasil fotonya akan seperti ini nih. So guys, jadi itu dia Advan G9 Pro 4K power for gaming. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Kalau misalkan menurut saya sendiri, untuk di smartphone dengan harga 1 jutaan untuk bisa main PUBG dengan lancar seperti itu, walaupun Genshin-nya masih belum kena ya, tapi itu udah merupakan sebuah prestasi tersendiri kali ya. Beberapa ada sih memang yang handphone 1 jutaan udah bisa main game-game dengan lancar, tapi Advan G9 Pro ini juga nggak kalah lancarnya untuk main game PUBG. Apalagi kita main game Free Fire yang lebih kecil, untuk penggunaannya kayaknya akan lebih lancar lagi. Dan Advan G9 Pro ini dibanderol dengan harga Rp1.599.000. Beda Rp200.000 dengan Advan G9 yang biasa. Tapi kalian bisa dapetin RAM-nya 6GB dan juga internal storage-nya 64GB. Dan kalau misalkan kalian beli Advan G9 itu, kalian bisa mendapatkan RAM 4GB dengan internal memorinya 32GB. Jadi kurang lebih internal storage-nya 2 kali lipatnya ya untuk Advan G9 Pro ini dibandingkan yang Advan G9. So gimana menurut kalian guys? Worth it nggak? Kemahalan, kemurahan, atau pas? Gimana? Oke guys, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari channel ini. Jangan lupa juga nih guys, follow Instagram Diarcom ya, biar kamu tahu perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see you, jajan, annyeong, sayonara, dadah, salam Indonesia.